Suatu kali Zaid ibn Thabit yang sekarang jasanya kita pegang, apa itu? Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan imam-imam yang lain, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ini pembeda Ahlus Sunnah dengan Syiah, membaca radhiyallahu terhadap sahabat-sahabat agung, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ini berdua datang kepada Zaid ibn Thabit. Apa yang mereka katakan? Wahai Zaid, engkau ulama muda, hafiz Quran, sekarang tahukah engkau para hufaz terbunuh lebih dari ratusan orang. Di riwayat itu disebutkan 70, di riwayat lain 700. Wallahu alam mana yang lebih kuat. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Seandainya engkau mengumpulkan Quran, tentulah elok, tentulah baik. Apa kata beliau? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan-tuan yang agung, wahai Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan? Berarti di situ ada dua konsep, dua definisi mengenai bid'ah. Definisi Abu Bakar dan Umar dan definisi Zaid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memahami suatu kebaikan, maka itu dianggap bagian dari sunnah meskipun Nabi tidak buat. Namun Zaid ibn Thabit, kalau Nabi tidak buat, tidak lakukan, maka itu adalah bid'ah. Ada dua mazhab. Jadi dari dulu mazhab itu sudah ada. Maka antum yang memaksakan mazhab itu jadi satu, itu mustahil. Yang ada itu mazhab didialogkan, bukan dibenturkan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Lalu Abu Bakar dan Umar menjelaskan hujah-hujah mereka kepada Zaid ibn Thabit, dan itu tidak sebentar, memakan waktu yang sangat panjang. Akhirnya Zaid mengatakan, fa'ara ma ra'aya. Aku kemudian IC, ara itu terjemahan Inggrisnya IC. Aku faham apa yang mereka fahami berdua. Maka Zaid bin Thabit menerima, tapi beliau mengatakan, seandainya engkau merintahkan aku an anqula jabalan ila jabalin, memindahkan gunung ke gunung yang lain, tentu lebih mudah daripada memindahkan Al-Quran kepada satu tempat. Kenapa? Kalau gunung kelihatan nggak? Kalau Quran di mana? Di dada. Gimana ngumpulinnya? Namun Zaid bin Thabit ternyata terima. Kita baca kisah itu, ternyata kisah itu sebelumnya yang berdebat adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun beda faham. Zaid bin Thabit di awal satu faham dengan Abu Bakar. Yang Nabi tidak buat, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, apakah engkau buat satu yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bid'ah. Tapi Umar mengatakan, kalau kita tidak kumpulkan Quran, maka umat setelah kita, generasi setelah kita mau baca Quran apa? Maka beruntunglah antum, karena bid'ahnya Umar kita masih dapat baca Quran. Dan sekarang udah jadi Android ya, ada di handphonenya nggak? Ada di smartphone. Itu adalah bid'ahnya Umar. Lalu mereka dialog itu tidak ada di sana. Ente syubhat, Umar, nggak ada. Manhaj kita beda loh, saya nggak mau dengerin, kabur gitu, nggak ada. Tapi di situ bertanya, hal itu kan pertanyaan sopan. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Sopan nggak tuh? Cuma nanya konfirmasi, maksud kamu apa? Tapi enggak, itu ente bid'ah, nggak bisa, nggak begitu ya. Ternyata pemahaman yang sempit itu bisa dipiknikkan. Maka selamatlah antum yang suka piknik, yang ngajinya bukan kepada satu orang. Amalkan sikap Abu Bakar dan Umar. Adakah yang lebih mulia dari mereka setelah Rasulullah SAW? Gak ada. Nabi mengatakan apa? Iktadu bisyaikhaini, ya. Hendaklah kamu iktida, mengambil qudwah dengan dua syekh yang hidup min ba'di, setelah hidupku. Ini pesan Rasulullah SAW.